Boboto, salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Persib Bandung tidak pernah panik harus kehilangan duo striker asingnya, David Da Silva dan Gervin Kestener, saat mereka harus manggung di Stadion Segiri Samarinda, markasnya Borneo FC, Jumat 11 April 2025. Tanpa David Da Silva dan Gervin Kestener, permainan Persib Bandung tetap mencair. Persib Bandung tetap tim yang haus kemenangan. Sepak terjangnya tetap saja sulit dihentikan oleh lawannya di laga wajib yang mereka mainkan. Buktinya nyata dan jelas sekali. Dari 9 laga yang sudah dimainkan Persib Bandung tanpa servis David Da Silva di lini serangnya, skuad Bojan Hodak sukses mengemas 7 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang, tanpa ada satupun noda kekalahan saat mereka tampil tanpa dukungan David Da Silva. 14 gol pun bisa digelontorkan anak-anak Persib ke jaring lawannya tanpa servis David Da Silva di dalam timnya. Dan Persib Bandung pun hanya kebobolan 4 gol saat David Da Silva hanya jadi penonton karena cedera yang membekapnya. Situasi yang tidak jauh berbeda dengan absennya Gervin Kestener. Sejauh ini Gervin Kestener baru mengkonversi 1 gol dari 8 laga yang sudah dimainkannya. Artinya kontribusi Kestener, pemain pengganti Melson 5 di jendela transfer tengah window, belum signifikan, belum sesuai harapan Bojan Hodak untuk menjadi striker pemukul yang kuat dan hebat cetak gol. Itu artinya kehilangan David dan Kestener tidak mempengaruhi ketajaman Persib Bandung dalam mengeksplor pertahanan lawan dan membongkar serta menjebol gawang musuhnya, tetap bisa dijadikan modal kemenangan Persib Bandung di laga yang dimainkannya, sekalipun mereka harus manggung di kandang lawan. Statistik itu pun membuktikan Persib bukan tim lemah atau Persib bakal kehilangan kekuatannya tanpa servis David dan Kestener di lini serangnya. Persib tetap jadi lawan yang menakutkan. Orkestra sepak bolanya sangat mematikan, dan sepak terjangnya di kompetisi Liga 1 musim ini sulit dibendung. Buktinya, Persib baru 2 kali mengalami kekalahan dari Dewa United dan Persebaya Surabaya. Tim-tim lainnya selalu kelabakan untuk menahan laju Maung Bandung di laga yang dimainkannya, baik saat mereka tandang atau saat manggung di kandangnya sendiri. Pantas jika Bojan Hodak tetap percaya diri untuk menghadapi Borneo di hari Jumat pekan depan. Dia yakin dengan dapur pacu timnya dan fighting spirit anak asuhnya. Bojan yakin anak asuhnya bisa diandalkan untuk menjadi peluru-peluru tajam yang mematikan saat mereka unjuk kabisa di Stadion Segiri Samarinda. Pemain Persib tahu bagaimana caranya menguasai medan, meredam kekuatan musuhnya, dan mengendalikan permainan untuk menjinakkan lawannya serta mengakhirinya dengan kemenangan sempurna. Sesuai targetnya selama ini, Persib senang menghasilkan kemenangan. Persib tidak suka kekalahan di laga wajib yang dimainkannya. Mereka, para pemain Persib, punya kualitas teknis yang cukup baik. Mereka juga dibayar mahal untuk menunjukkan servis terbaiknya di laga wajib yang dimainkannya. Itu modal Persib di Liga 1 musim ini, kata Bojan Hodak.
Jadi tidak alasan Persib Bandung kehilangan kekuatannya di hadapan Borneo. Tidak ada alasan pula Persib tidak bisa meraih poin di Stadion Segiri, markasnya Borneo FC. Apalagi perbedaan prestasi kedua tim sangat bertolak belakang. Persib tampil impresif sepanjang musim ini, mencatat 16 kali kemenangan dan baru kalah 2 kali. Borneo FC prestasinya cukup menggenaskan. Tim berjuluk Pesut Etam itu baru mengemas 12 kemenangan dan 10 kekalahan dari 27 laga yang sudah dimainkannya. Performa Borneo pun belakangan ini cukup jeblok. 3 kali Borneo kalah beruntun dengan skor tipis 0-1 dari 3 lawannya, Dewa United, PSBS Biak, dan Persis Solo. Kontras sekali dengan hasil yang diraih Persib Bandung. Di 3 laga beruntun Maung Bandung 2 kali meraih kemenangan dan sekali mengalami kekalahan. Pasca Persib dihancurkan Persebaya Surabaya 1-4, mereka langsung bangkit dan menunjukkan keperkasaannya sebagai tim calon juara dengan menghajar Semen Padang 4-1 dan Persik Kediri dengan skor yang sama pula 4-1. Jadi sungguh tidak ada alasan Persib limbung dan kehilangan kekuatannya saat pemain utamanya harus absen membela timnya. Struktur tim Persib tidak bakal berubah. Kami hanya akan merubah sistem permainan untuk menghamparkan sepak bola prestasi saat harus tampil pincang melawan lawannya di laga wajib yang harus dimainkan, bilang Bojan Hodak. Betul, salah besar memvonis Persib kehilangan kekuatannya hanya karena kehilangan pemain utamanya. Bencana bagi lawan jika melihat itu semua sebagai keuntungan baginya. Karena Persib tidak pernah tampil minimalis ketika timnya bermasalah. Persib tetap tampil dengan standar permainan terbaiknya, sekalipun harus kehilangan banyak pemain pilarnya. Persib tidak punya hati dan simpati atau empati pada lawannya. Siapapun mereka harus dikalahkan dan ditumbangkan, serta dibuat merana di laga wajib yang dimainkannya. Apalagi kini Persib tengah merebut gelar juara. Di saat peluang juara ada di depan mata, kemenangan pasti jadi incarannya. Angka sempurna tidak akan dilepaskannya, meski butuh perjuangan berat untuk menggapainya. Kami sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi juara. Saatnya membuktikan kualitas tim terbaik, menangi laga di stadion manapun yang kami datangi untuk tetap menjaga peluang juara ada dalam genggaman. Tutur Tyrone Del Pino, otak serangan Maung Bandung.